Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dengan PMM. Apakah PMM akan dihapuskan? Jawaban admin kemungkinan besar tidak teman-teman ya. Tapi di balik itu semua, PGRI akhirnya mengangkat suara teman-teman ya. PGRI di sini angkat suara membela guru terkait aplikasi PMM yang dianggap mempersulit guru. Ya, kenapa admin katakan mempersulit guru? Karena sudah banyak keluhan teman-teman ya. Di sini ada keluhan yang mengatakan bahwa guru di daerah itu masih minim IT. Akhirnya keluar cari ahli IT dan tinggalkan kelas. Ada juga yang mengatakan guru sibuk dengan banyaknya administrasi dan meninggalkan tugas utama di kelas. Kasihan generasi emas nantinya. Ada juga yang mengatakan seperti ini, PMM itu lebih baik dihapuskan dan diganti dengan e-kinerja di satuan pendidikan kabupaten kota. Guru-guru yang guru yang muda-muda gampang, tapi yang berusia 50 tahun ke atas terbebani. Ini yang saya sepakat sekali ya. Kalau guru yang usia muda sepertinya tidak masalah, tapi kalau guru-guru yang berusia 50 tahun ke atas dalam tanda kutip bahwa tidak kemampuan IT-nya sangat kurang, itu justru terbebani karena harus mencari sana sini orang yang akan membantu mengerjakan PMM-nya atau pengelolaan kinerjanya seperti itu ya. Jadi ada catatannya, guru yang berusia 50 tahun ke atas yang memang kemampuan IT-nya kurang. Tapi kalau yang kemampuan IT-nya bagus, itu menurut saya tidak jadi masalah teman-teman ya. Itu yang jadi persoalan sebenarnya. Nah, di sini dikatakan ya. Nah, di sini sudah ada hasil survei juga dari PGRI yang mengatakan bahwa hampir 30% guru belum paham dan tidak tahu kinerja guru. Kemudian dikatakan juga aplikasi PMM itu belum kawin dengan kinerja di BKN. Kemudian ketiga, ada sosialisasi tapi hanya online terbatas. Kemudian yang keempat, hampir 25% menyampaikan tidak ada sosialisasi. Kemudian yang kelima, 75% mengalami masalah di kinerja PMM. Kemudian dari pihak PGRI sendiri, dari 5 hasil survei yang disampaikan oleh Wasekjen PGRI, hasil survei ini nantinya akan disampaikan ke Kemdikbud sebagai rekomendasi. Jadi ini diambil dari kanal YouTube Guru Abad 21 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Nah, di sini di salah satu artikel mengatakan teman-teman ya, di salah satu artikel mengatakan seperti ini, terbelenggu administrasi, begini respon pengurus besar PGRI terkait pengolahan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Cek selengkapnya. Nah, jadi di sini dikatakan ya, terbelenggu administrasi. Nah, karena adanya judul seperti ini, maka di sini ada respon dari pengurus besar PGRI terkait pengelolaan kinerja guru di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Cek selengkapnya. Ini dikutip di klikpendidikan.id ya, salah satu website yang luar biasa ya, memberikan informasi-informasi keguruan. Di sini dikatakan teman-teman ya, seiring dengan kemajuan teknologi, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai platform digital seperti PMM untuk mempermudah administrasi ya, maksudnya ya. Termasuk dalam pengelolaan kinerja bagi guru PNS. Jadi sekali lagi catatan, untuk PMM pengelolaan kinerja itu hanya diharuskan bagi guru-guru dan kepala sekolah yang berstatus ASN baik PNS maupun P3K teman-teman ya. Kemudian di sini katakan langkah terbaru ini termanifestasi ya dalam integrasi antara pengelolaan kinerja guru melalui BKN dan platform Merdeka Mengajar. Nah, kemudian di sini meskipun bertujuan untuk memfasilitasi guru dalam proses administrasi, kenyataan di lapangan teman-teman ya mengungkap sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para guru dalam pengelolaan kinerja melalui PMM. Di sini ada tantangan ya. Nah, tantangannya itu yaitu tadi ya, itu terkait dengan masalah IT teman-teman ya. Nah, kemungkinan menurut saya sih yang jadi persoalan itu masalah IT ataupun masalah kesempatan dalam mengerjakan.
Nah, di sini diberitakan, teman-teman perlu pahami, dalam dialog yang dipandu oleh Profesor Suyanto pada akun YouTube suyanto.id, Dudung Abdul Qadir sebagai Wasekjen PB PGRI menyuarakan respon terhadap dinamika ini. Salah satu pernyataan yang diungkapkan adalah bahwa kebijakan yang seharusnya mempermudah guru justru memberikan beban tambahan bagi mereka. Ya, seperti itu kira-kira ya teman-teman ya, respon dari PGRI. Kemudian teman-teman ya, pembuatan kebijakan yang katanya akan memudahkan guru ternyata menyulitkan dan memberikan beban terhadap guru. Nah, hasil survei yang dilakukan oleh PB PGRI menyoroti beberapa aspek krusial terkait implementasi PMM. Yang pertama adalah kesadaran dan pemahaman. Lebih dari seperempat guru atau 30% mengaku belum memahami sepenuhnya konsep e-kinerja guru. Meskipun platform pengisian kinerja telah ada sejak beberapa waktu lalu melalui e-kinerja BKN. Integrasi dengan PMM menambah kompleksitas yang perlu dipahami oleh para guru. Yang kedua teman-teman adalah integrasi PMM dengan e-kinerja BKN. Integrasi ini diharapkan untuk menyederhanakan proses administrasi, namun kejelasan mengenai mekanisme integrasi dan pengolahan data itu masih menjadi sorotan. Betul ya, kita belum tahu apakah memang kinerja BKN dan dengan PMM itu sudah sejalan datanya. Apakah data yang ada di kinerja BKN itu yang ada di pengolahan kinerja di PMM, sebaliknya. Apakah sudah sinkron 100% atau masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian kita lanjut lagi di sini teman-teman ya. Kita lanjut lagi di sini. Nah, kemudian di sini dikatakan perlu dilakukan sosialisasi ya, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif agar guru memahami perubahan ini dengan baik. Ya, jadi PMM itu tidak harus dihapus karena bagus, cuman seharusnya ada seharusnya ada sosialisasi yang masif ya, menyeluruh dan perlahan teman-teman ya. Itu sih. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman ya. Ini keterbatasan sosialisasi ya. Keterbatasan sosialisasi guru-guru ya, 25% menyampaikan bahwa mereka tidak menerima sosialisasi yang memadai terkait perubahan ini. Sosialisasi yang hanya dilakukan secara online dinilai tidak cukup efektif. Diperlukan lebih banyak pelatihan dan bimbingan langsung untuk memastikan pemahaman yang menyeluruh. Seperti itu ya. Survei untuk guru loh ya, bukan survei capres ya. Bukan. Independen sehingga tidak memunculkan survei untuk capres dan cawapres. Tapi kita berdoa mudah-mudahan damai, jujur, adil, dan tidak ada yang curangnya sangat-sangat curang. Sehingga kita kan pemimpin yang betul-betul mencintai rakyatnya dan mensejahterakan gitu, Prof. Nah, saya survei, Prof. Dari hasil surveinya itu 15.000 sekian, kalah survei yang presiden. Kita 15. Ya. Bagus. Ada guru-guru, hampir 30% guru belum paham dan tidak tahu dengan kinerja ini. Sehingga ini kerja kami PGRI untuk memahamkan dengan kalau ini terus dilanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut informasi di Kemendikbud, bahwa aplikasi PMM belum kawin dengan aplikasi kinerjanya BKN. BKN ya.